Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kawan-kawan sekalian, masih ingatkah saudara soal kasus Freddy Sambo, Jenderal Ferdy Sambo yang telah merencanakan dan membunuh ajudannya dengan inisial Joshua, dengan inisial J atau Joshua. Saudara sekalian, sejak dari tahun yang lalu, kasus ini telah menggemparkan berbagai bahkan menggemparkan bangsa kita karena dilakukannya kerjasama yang apik antara Jenderal Ferdy Sambo dengan istrinya. Awal-awalnya relatif diduga hanya peristiwa tembak menembak antara ajudan, dan ternyata semuanya terbongkar bahwa kasus itu telah direncanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap ajudannya yang telah mengikuti mereka kurang lebih 2 tahun. Kawan-kawan sekalian, kasus ini kemarin telah memasuki babak penuntutan di pengadilan, dan dalam konteks ini kita ingin menyampaikan berita tentang tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Agung, pihak kejaksaan JPU, yang untuk sementara mengatakan bahwa kliennya yang berselingkuh dengan Putri Cendrawati, atau kasus itu bermula dari peristiwa perselingkuhan yang kemudian diduga direkayasa oleh istri Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, sebagai pelecehan seksual. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita bacakan berita yang dimuat di Kompas TV sebagai berikut. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Yonatan Baskoro, menanggapi kesimpulan jaksa penuntut umum yang menyatakan kliennya berselingkuh dengan Putri Cendrawati. Demikian itu disampaikan jaksa dalam surat tuntutannya terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 16 Januari 2023. Terkait kesimpulan itu, Yonatan meyakini bahwa jika memang ada perselingkuhan, tidak mungkin Brigadir J menjadi orang yang pertama memulai hubungan gelap itu. Jadi, kalau misalkan dibilang perselingkuhan atau ada isu percintaan seperti itu, saya meyakini justru karena ada relasi kuasa, malah yang kita curigai adalah Putri Cendrawati ini yang memulai, kata kuasa hukum almarhum Joshua, Yonatan. Menurut Yonatan, keluarga Brigadir J merasa kecewa dengan kesimpulan yang disampaikan oleh jaksa terkait dugaan perselingkuhan itu. Terkait perselingkuhan ini sendiri, menurut kami keluarga, tentu kami sangat kecewa dengan apa yang disimpulkan. Terlebih, kata Yonatan, tidak ada bukti material yang menyatakan adanya perselingkuhan tersebut. Karena menurut kami bukti materi terkait perselingkuhan itu tidak ada, sehingga kami yakini perselingkuhan itu tidak benar. Sebaliknya, Yonatan mengatakan jika memang ada dugaan percintaan antara Putri dan Brigadir J, maka hal itu dimulai oleh Putri karena posisinya sebagai istri dari atasan Ferdy Sambo. Saudara sekalian, selanjutnya jaksa menyimpulkan tidak ada peristiwa pelecehan seksual di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 7 Juli 2022 itu, atau sehari sebelum insiden penembakan terhadap Brigadir J. Menurut jaksa, yang terjadi saat itu adalah perselingkuhan antara istri Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, dengan Brigadir J. Dikatakan dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Cendrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kata jaksa. Jaksa menyimpulkan itu dari sejumlah keterangan dalam persidangan. Yang pertama, keterangan saksi terkait peristiwa di Magelang tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang
diperiksa di pengadilan. Salah satu saksi yaitu ahli poligraf dalam persidangan menyebut Putri Cendrawati terindikasi berbohong ketika ditanya hubungannya dengan Brigadir J. Berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto sebagai ahli poligraf, Putri Cendrawati terindikasi berbohong ketika diperiksa dan ditanyakan apakah Anda berselingkuh dengan Yosua di Magelang, kata jaksa. Kedua, tak ada satupun asisten rumah tangga Putri Cendrawati yang mengetahui terjadinya pelecehan. Padahal saat itu di rumah tersebut ada 2 asisten rumah tangga, Putri, Kuat Ma'ruf, dan Susi. Ketiga, pelecehan yang diklaim Putri janggal karena istri Verdi Sambo tak mandi ataupun berganti pakaian usai mengaku dilecehkan. Keempat, Putri juga sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter setelah kejadian, padahal dia berprofesi sebagai dokter yang seharusnya peduli terhadap kesehatan dan kebersihan. Kelima, jaksa menyinggung soal Putri yang berinisiatif bertemu dengan Yosua selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dia mengklaim menjadi korban pelecehan. Keenam, suami Putri Cendrawati Verdi Sambo tak mendesak istrinya melakukan visum setelah mendengar soal peristiwa ini. Ketujuh, Verdi Sambo membiarkan Putri Cendrawati dan Brigadir J berkendaraan dalam satu mobil saat hendak melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Dan yang terakhir, jaksa menyimpulkan adanya perselingkuhan berdasarkan ucapan Kuat Ma'ruf soal tanda petik duri di dalam rumah tangga Putri dan Verdi Sambo. Demikianlah kawan-kawan sekalian berita yang dimuat di Kompas TV kemarin pada tanggal 16 Januari 2023 yang hari ini baru kita bacakan di video kita. Saudara sekalian, itulah berita yang terkait dengan masalah keterangan jaksa dalam kaitan masalah tuntutan terhadap Kuat Ma'ruf. Nah, dan seperti yang saya katakan di awal bahwa kasus ini menjadi heboh luar biasa se-Indonesia, bahkan di mancanegara, disorot luar biasa karena seorang jenderal yang menangani soal pelanggaran kode etik misalnya, yang yaitu Kadif Propam di kalangan kepolisian sebagai Kadif Propam Jenderal Bintang 2 yang kemudian melakukan eksekusi pembunuhan terhadap, merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap ajudannya sendiri yang diduga berlatar belakang asmara seperti yang dituduhkan dituduhkan oleh jaksa penuntut umum antara istrinya dengan ajudannya sendiri almarhum. Tetapi saudara sekalian, pihak keluarga almarhum menolak bahkan menyesalkan kesimpulan jaksa seperti itu sebagaimana kita dengarkan tadi. Tetapi saudara sekalian, memang sejak awal kita pun menduga bahwa sekalipun proses pembunuhan itu direkayasa, ya, atau fakta itu dibalik oleh setidaknya Putri Cendrawati yang sesungguhnya telah melakukan perselingkuhan dengan ajudannya, tetapi kemudian kepada suaminya, atau mungkin juga suaminya juga tahu, tetapi itu dalam menghindari hukuman berat dalam kaitan masalah proses pembunuhan itu atau perencanaan pembunuhan itu, sehingga mereka menciptakan suatu alibi yang seakan-akan bahwa dia dilecehkan oleh Putri Cendrawati, dilecehkan ajudan almarhum Yosua. Nah, dengan berbagai macam peragaan atau seakan-akan yang bersukar benar-benar dilecehkan. Tapi seperti yang ini oleh para jaksa penuntut umum, mereka lebih cerdik, bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh yang berkembang di persidangan, terutama diperagakan oleh Putri Cendrawati itu sungguhnya tidak benar. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Putri Cendrawati dengan almarhum Brigadir Yosua. Ini tentu berbagai macam tafsir bisa
lakukan, tentang apakah itu dimulai dari almarhum Joshua ataukah memang itu memang diinginkan oleh Putri Chandrawati sebagai istri atasan Joshua, sehingga Joshua dalam posisi tidak bisa mengelak. Nah, saudara sekalian, sejak semula memang kita sudah duga bahwa terjadi hubungan gelap karena keinginan Putri atau siapalah, atau suka sama suka atau apa. Kasus ini di latar belakang itu, sehingga kemudian diputar, dibalik seakan-akan itu terjadi pelecehan supaya memancing kemarahan suami, dan terjadilah apa yang pembunuhan sebagaimana yang kita ketahui selama ini. Demikianlah kawan-kawan sekalian komentar kita tentang berita tentang ini, kasus ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.